Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan, sumber pengharapan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, oh, oh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah pengharapan kami, hidup kami dalam-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan
renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pagi hari ini kita berbicara tentang iman. Ayat 1 berbicara tentang definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam bahasa saya, iman adalah keyakinan yang kita sampaikan kepada Tuhan, di mana kita berharap segala sesuatu. Dan oleh keyakinan, kepercayaan itu, kita juga akhirnya mendapat bukti dari yang kita harapkan itu. Jadi saudara, seberapa saudara mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, itu akan menjadi kenyataan, terbukti dari seberapa keyakinan saudara kepada Tuhan. Selanjutnya, iman meliputi yang pertama, yaitu tentang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban yang terbaik. Diberi contoh kisah tentang kehidupan iman Habel yang memberi korban terbaik kepada Tuhan dibandingkan dengan Kain, kakaknya. Jadi kita sebagai orang beriman harus beribadah dengan mempersembahkan korban terbaik yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, yang tidak bercacat. Kalau di Perjanjian Lama berbentuk secara fisik, kambing, domba, tentu di Perjanjian Baru adalah apapun bentuknya harus dengan niatan memberi yang terbaik bagi Tuhan, dengan rasa hormat, dengan berusaha memberi yang terbaik, tidak bercacat. Lalu yang kedua, iman meliputi tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang baik dan benar di mata Tuhan. Diberi contoh di ayat 5 tentang iman Henokh yang kemudian terangkat naik ke surga, tidak mengalami kematian jasmani karena hidupnya berkenan kepada Allah. Demikian kita yang menyebut diri sebagai orang-orang beriman, mesti juga mempunyai nilai-nilai kehidupan yang benar, cara hidup yang benar,
dan berkenan kepada Allah. Yang ketiga, iman meliputi tentang bagaimana hidup menurut petunjuk Allah. Digambarkan di ayat 7 seperti imannya Nuh yang menerima petunjuk Allah untuk satu tugas mempersiapkan sebuah bahtera untuk penyelamatan umat manusia, keluarganya pada waktu itu. Inilah gambaran panggilan setiap orang percaya mendapat petunjuk yang sama daripada Tuhan untuk membawa misi penyelamatan bagi setiap orang, minimal keluarganya masing-masing. Kita mesti membangun bahtera doa, bahtera iman, di mana setiap keluarga kita diselamatkan oleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berdiam diri seakan tidak menerima petunjuk Tuhan. Setiap kita orang percaya menerima petunjuk Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita mulai dari keluarga kita dan kemudian kepada setiap orang yang menerima kesaksian kita, membawa mereka percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kehidupan mereka diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, inilah iman yang pagi hari ini kita belajar. Keyakinan yang menjadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan dan akan terbukti karena keyakinan kita itu. Nah, iman Kristen mendasarkan keyakinannya kepada karya Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia dengan cara mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, menanggung segala hukuman kita. Tetapi dia tidak terus mati. Di hari yang ketiga dia bangkit, terangkat, naik ke surga, dan memberikan hidup yang kekal. Anugerah hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Inilah dasar iman Kristiani. Kita mendasarkan iman kita bukan kepada pribadi yang mati, tetapi pribadi yang bangkit. Bukan kepada pribadi yang terlalu adikodrati sampai tidak terjangkau oleh manusia. Ya, Tuhan adalah adikodrati, tetapi Tuhan Yesus pribadi adikodrati yang menjadi manusia untuk bisa menyampaikan karyanya kepada setiap kita umat manusia. Kita yang telah menerimanya, kita hidup dalam iman percaya kita hidup menyatakan iman itu baik di dalam ibadah kita, cara hidup kita sehari-hari sebagai orang benar, dan misi yang Tuhan beri untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi seluruh umat di seluruh dunia. Bangun bahteramu, kumpulkan orang-orang supaya kelak dia datang kedua kali, dia menjumpai umat yang layak untuk bersama-sama menyongsong dia di udara, di surga, menerima mahkota kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini, Engkau merahmati kami dengan kesehatan dan kesempatan untuk kami menyatakan iman percaya kami dalam ibadah, juga dalam menghidupi kebenaran Allah, dan dalam misi sebagai duta kerajaan Allah yang menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti surga, yang mewartakan kabar baik bagi setiap orang, supaya mereka juga diselamatkan. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami dalam kehidupan kami bergereja bersama, dalam kesehatian satu visi,
bersama hamba-Mu, Pendeta Didik, dan juga pengurus, kami bersatu padu, berjalan dalam misi Allah, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, disunter seperti di surga, dan akhirnya terus meluas. Dimanapun juga umat Tuhan ditempatkan, kami terus berkembang dan menjadi berkat. Ialah kerajaan-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sertai setiap ibadah-ibadah yang dipersiapkan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pengurapan Tuhan, menyatakan kasih kuasa kebenaran-kebenaran-Mu, dan keselamatan Allah dinyatakan melalui pelayanan gereja GKI Sema. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Berkati sepanjang hari ini penghidupan umat Tuhan, usaha pekerjaan mereka, apa yang dibuat menjadi berhasil karena Tuhan memberkati tangan kami, sehingga menghasilkan yang terbaik. Tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan bahkan berkelimpahan untuk kami mendukung pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sahabat-sahabat Sema Church juga di mana juga berada, Tuhan memberkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, hati mereka, pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan. Demikian doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa nanti malam ada menara doa. Kita berhimpun karena bukan kuat gagah kita melayani Tuhan. Gereja ini ada karena lawatan daripada Tuhan. Kita mesti ada di dalamnya, bersekutu, berdoa bersama, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.